Saudara-saudara yang saya kasih dimanapun saudara-saudara berada, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan terambil dari Mazmur 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu sungguh dapat menguasai kehidupan dan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 15 saya akan membacakan demikian. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang rendah orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara yang terkasih, Mazmur 15 ini tidak hanya berbicara tentang siapakah yang layak beribadah kepada Allah. Ya, diam di kemah, tinggal di gunungnya yang kudus, itu mempunyai makna beribadah kepada Allah. Nah, Mazmur ini tidak hanya berbicara tentang siapa yang layak untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga dampak-dampak positif apa yang diperoleh atau yang muncul dalam diri orang yang tekun beribadah. Sebab apabila ibadah itu tidak menghasilkan suatu dampak yang positif, maka ibadah itu pun menjadi ibadah yang sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 15 ini diuraikan orang-orang yang layak untuk beribadah kepada Allah atau orang-orang yang mengalami dampak positif dari ibadah yang dijalaninya. Dikatakan antara lain tidak bercela, ia melakukan apa yang adil dan benar, ia mengasihi sesamanya, ia juga tidak menyebarkan fitnah, ia tidak memandang rendah orang lain, tidak menimpakan aib kepada tetangganya, dan juga memuliakan orang yang takut kepada Allah, tidak memeras orang, dan juga tidak memakan atau menerima suap. Kalau kita memperhatikan daftar dampak-dampak positif tadi, kita melihat bahwa semuanya itu berkaitan dengan sesama. Ibadah kita kepada Allah ternyata harus berdampak kepada sesama, dan itu menjadi bukti paling sah untuk mengatakan ibadahmu tidak sia-sia. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk membangun ibadah yang sejati. Kita dipanggil untuk tekun beribadah. Supaya apa? Supaya dampak-dampak positif kita rasakan dalam kehidupan kita. Dari dalam diri kita, dari dalam kehidupan kita, lahir segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka orang yang menjalani ibadah semacam itu dan mengisi kehidupannya dengan dampak-dampak positif dari ibadah yang sejati tadi, dikatakan pada akhir Mazmur kita, orang ini tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Ia dicintai oleh sesamanya. Mari saudara kita beribadah bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kebiasaan, tetapi mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh supaya ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Hidup kita melahirkan dampak-dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Biarlah firman-Mu tertanam kuat-kuat di dalam diri kami Tuhan. Sehingga hidup kami isi dengan hal-hal yang baik,
yang lahir oleh karena ketekunan kami beribadah. Biarlah ibadah kami kepada Tuhan senantiasa menjadi ibadah yang sejati, dan itu pasti berdampak pada sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.